Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan melalui ibadah yang kita laksanakan secara online. Mari kita mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pertolongan yang datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Mari, arahkanlah hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Mari kita datang menghadap Dia di dalam kekudusan. Kini saatnya berdiri di altarnya.
Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan yang kudus. Kami boleh masuk tahta-Mu yang kudus. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena karya-Mu yang telah melayakkan kami untuk masuk di dalam bait-Mu ya Tuhan. Untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saat ini ketika kami memandang kekudusan-Mu ya Tuhan, kami sadar bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan yang kudus itu. Tuhan, ampunilah kami, karena di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan, seringkali kami lalai, kami gagal untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk mengejar kekudusan sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Perbaharuilah kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau terus belajar untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menerima setiap kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian yang berbunyi demikian. Kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan.
Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dan sebagai orang yang telah dikuduskan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup bagi kita sekalian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari bersama-sama kita meresponi ayat ini dengan menaikkan sebuah pujian. Sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Mari bangkit berdiri. Takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka setiap kita secara status, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, ini merupakan satu proses untuk terus hidup mengejar kekudusan di hadapan Tuhan. Untuk hidup terus belajar taat terhadap pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah lagu. Sampai akhir hidupku. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari ya Tuhan kalau hidup kami yang berat ini, hidup kami yang terus mengalami banyak goncangan, memang butuh dan perlu pimpinan Tuhan. Butuh dan perlu kekuatan daripada Tuhan. Butuh dan perlu untuk terus Tuhan yang melakukan dan mengerjakannya bagi kami, karena kami merasa kami hampir-hampir menyerah ya Tuhan dengan kesulitan ini. Tetapi biarlah Tuhan pagi ini kami tetap kembali disegarkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Firman yang kemudian menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah di dalam hidup yang semakin sulit. Bagaimana kami harus mengerjakan di tengah-tengah pandemi yang demikian rupa, begitu amat berat untuk kami jalani. Tetapi firman ini betul-betul menjadi guidance kami, menjadikan kami untuk lebih ringan melangkah dan tahu kemana kami harus melangkah. Kami menyerahkan pikiran dan hati kami yang sekarang jemaat mengikuti secara online kembali. Biarlah Tuhan yang tolong. Juga untuk firman yang betul-betul nantinya berbicara banyak di dalam hati kami. Biarlah Engkau yang boleh memberi kekuatan untuk kami boleh mengerjakannya ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya. Dan kami juga mengingat untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa kemudian mengikutinya dengan baik. Karena ada kendala-kendala baik itu internet atau apapun juga. Tuhan, jadikan mereka juga orang-orang yang semakin untuk rindu dibekali, dipimpin, dikuatkan oleh firman. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, kembali kita dalam suasana yang penuh dengan debar-debar. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga merasakan dari awal kita sudah semangat begitu luar biasa mengikuti secara onsite, tetapi kemudian pemerintah melihat perkembangan COVID yang justru semakin buruk, akhirnya menghendaki untuk setiap kita online kembali. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman. Mari saya akan membacakan bagian firman yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-10 dan Roma pasal 6 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-22, tetapi saya akan membacanya secara melompat mana-mana yang perlu supaya Bapak Ibu bisa fokus. Saya akan membacakan mulai dari Ibrani 10 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lalu saya akan membacakan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga di dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya akan melompat ke ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya akan melompat ke ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu itu telah dimerdekakan oleh dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagailah saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Nah, kemarin kita sudah mengikuti undangan untuk duduk semeja di dalam perjamuan, dan kemudian firman yang begitu indah membawa Bapak Ibu Saudara untuk mengingat bahwa kita ini adalah umat yang sudah dikuduskan oleh Allah, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan pada pagi hari ini saya tidak akan mengulang bagian itu lagi, tetapi saya akan step forward lagi, saya akan maju ke depan lagi berbicara tentang tema kita, yaitu kudus di antara status dan proses. Saudara, saya suka minum kopi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu dan dekat dengan saya pasti tahu tentang hal ini. Nah, ketika saya minum kopi tidak jarang juga karena saya ini masih sendiri di rumah. Lalu kemudian saya menggunakan beberapa mug, apa ya istilahnya, apalah ya, yang dari porselen, cangkir bentuknya, lalu kemudian saya menggunakan itu untuk minum kopi, saya seduh kopi, baik itu kopi tubruk, kopi hitam, kopi apa aja, saya mencoba untuk berkolaborasi untuk membuatnya sendiri, saudara. Tetapi saya juga punya kelemahan ketika minum kopi, bukan karena saya suka kopi terus minum kopi terus, tetapi ketika minum kopi, jeleknya saya itu adalah saya kemudian karena mempunyai banyak itu ya, alat untuk minum cangkir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada di tayangan LCD. Nah, di situ mungkin karena saya nanti sore saya cuci gitu ya, sudah saya minum, sudah saya habis minum, lalu kemudian saya letakkan di wastafel tempat cucian. Lalu kemudian saya ganti lagi, mungkin saya datang dari luar, lalu kemudian saya masuk ke rumah, saya mau membuat sesuatu minuman pun, lalu saya bikin lagi dengan cangkir yang lain atau mug yang lain. Dan saudara, demikian seterusnya. Dan kira-kira Bapak Ibu Saudara, karena saya ini telat mencuci gitu ya. Bapak Ibu Saudara boleh melihat ya perbandingannya, mug yang sering kali dipakai oleh orang-orang yang suka kopi, lalu kemudian telat untuk mencucinya, yang terjadi seperti itu. Ada flek-flek ya Bapak Ibu Saudara, lihat di bagian mug kotor. Di situ jelas sekali ada flek yang luar biasa menjijikkan ya, mungkin bagi sebagian orang yang sudah tidak terbiasa memakai alat minum yang kemudian sudah berubah warna seperti itu. Tetapi kalau kemudian saya itu adalah orang yang rajin untuk mencuci, habis minum, cuci, habis minum, cuci, habis minum, cuci, tanpa kemudian delay saudara, atau menundanya, maka kemudian hasilnya itu adalah mug saya itu mungkin sebagai mug yang bersih, yang ada di sebelah. Yang mungkin ada noda tetapi itu tidak cukup mengganggu mata Bapak Ibu Saudara, tetapi itu cukup bersih. Dan itu paling tidak yang kemudian menjadi, kalau Bapak Ibu Saudara
bertamu atau berada di rumah sekalipun, Bapak Ibu Saudara mau minum, menggunakan mug yang mana? Yang kotor atau yang bersih? Saya yakin Bapak Ibu Saudara memilih mug yang tidak ada nodanya, ya, yang bersih. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara tanpa ragu untuk menuangnya untuk mengambil minuman air putih atau minuman yang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dengan lega menggunakannya untuk konsumsi Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi mug yang kotor, kira-kira Bapak Ibu Saudara itu melakukan apa? Nah, ini pertanyaannya. Tidak jarang banyak di antara kita sendiri, kalau saya suruh memilih, saya juga memilih yang bagus, yang bersih, yang baru. Tetapi kita sedang berbicara tentang diri kita yang tidak bisa diganti-ganti. Diri kita ini kan awet nih Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu umur Bapak Ibu Saudara apakah setiap tahun ganti kulit. Enggak juga kan. Artinya Bapak Ibu Saudara dari Bapak Ibu Saudara lahir sampai sekarang ini dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, the real of you gitu ya. Bicara tentang kapasitas Bapak Ibu Saudara itu nggak berubah. Dan kalau pengandaian tentang mug yang kotor, yang bersih itu menjadi the real of us ya. Keberadaan diri kita, apakah kita ini menjadi representasi kalau saya menjadi orang percaya. Apakah setiap orang percaya itu betul-betul kemudian bisa diibaratkan dengan tadi ya, kondisi mug yang kotor dan bersih itu. Kristus itu sudah menebus Bapak Ibu Saudara dan saya dengan darah yang amat mahal sehingga kita itu menjadi milik kesayangannya. Saudara dan saya dianggap sebagai sosok yang amat mahal karena harganya itu adalah nyawa daripada Kristus itu sendiri. Nah, saudara, kalau begitu sesungguhnya Tuhan itu ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara itu kemudian pengandaiannya sebagai mug yang kotor, apakah cukup layak untuk kemudian menuangkan air hidup bagi orang-orang yang lain sementara diri kita kotor? Representasi kita itu enggak bersih sebagaimana air yang harusnya membersihkan. Nah, bagaimana mungkin kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak banyak memakai atau meminum kopi, tapi Bapak Ibu Saudara membiarkan debu-debu, kotoran-kotoran itu menempel di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Debu-debu bisa bentuknya apa saja Bapak Ibu Saudara di dalam konteks kehidupan ini. Apakah Bapak Ibu Saudara itu menganggap representasi debu dan kotoran-kotoran yang menempel di dalam diri kita ini adalah sifat-sifat buruk kita, amarah kita, keirian kita, kedengkian kita, kebencian kita, atau hal-hal yang buruk yang mungkin kita itu dulunya tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, tetapi ketika kita melihat ada keteladanan di rumah, ada orang-orang yang terus menyakiti Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara membiarkan pengaruh-pengaruh buruk itu kemudian berada dan mempengaruhi saudara. Saudara, mug yang bersih itu bisa kembali menjadi kotor kalau kita membiarkan debu-debu dan kotoran itu menempel. Dan pastinya kalau kemudian kita dapati sebagaimana tayangan di gambar di LCD Bapak Ibu Saudara atau di tayangan di YouTube Bapak Ibu Saudara, ada contoh-contoh dari mug yang kotor, yang jorok, yang kemudian tidak dibersihkan. Kira-kira apakah itu menjadi representasi bahwa saya ini adalah orang-orang yang cukup mewakili dan cukup menjadi pemberita yang baik bagi Kristus kepada banyak orang. Saudara, untuk itu hidup kita itu betul-betul harus terus dibersihkan. Hidup kita itu perlu terus introspeksi diri di dalam melakukan banyak hal. Karena rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara ketika membicarakan tentang kekudusan, paling tidak ada 3 kebenaran penting dalam hidup kita untuk kita tetap setia mengejar kekudusan itu dan untuk tetap kita mau dipakai menjadi alatnya
menjadi orang-orang yang membagikan air hidup itu. Saudara, kebenaran yang pertama, saudara, itu berbicara bahwa pengudusan itu adalah prakarsa daripada Allah dan itu udah terjadi. Ingat tentang kebenaran ini, saudara. Pengudusan itu adalah prakarsa Allah dan telah terjadi. Kalau saudara tadi menyimak di bagian firman Tuhan dari Roma ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima itu berbicara banyak tentang yang namanya karya Kristus yang sudah menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara. Karya Kristus itu pula yang kemudian membuat Bapak Ibu Saudara itu kemudian mendapatkan status kudus di hadapan Tuhan. Ini menarik ya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Tetapi saya hanya akan menyimpulkan bagian ini, kenapa? Karena beberapa, tepatnya minggu yang lalu Pendeta Jenik sudah menguraikan dengan amat baik. Saudara, seorang teolog bernama John Murray, saudara. Di dalam tulisannya, di dalam buku Penggenapan dan Penerapan Penebusan, di sana Bapak Ibu Saudara perhatikan ada statement yang baik dan saya menginginkan Bapak Ibu Saudara melihat yang di bold merah itu. Pengudusan itu adalah karya Allah di dalam kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara kemudian meresponi panggilan untuk menjadi anaknya, menjadi orang yang kemudian mengaku bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, Tuhan itu adalah Tuhan saudara di dalam kehidupan saudara, maka sesungguhnya Roh Kudus itu terus mengadakan pembaruan di dalam kehidupanmu. Roh Kudus itu akan terus tinggal di dalam diri kamu. Roh Kudus itu akan terus kemudian mengarahkan dan memimpin kita di dalam banyak hal. Itu yang penting dan harus diketahui. Dan John Murray juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu teolog yang saya juga suka tulisannya, Louis Berkhof, saudara. Berkhof di dalam banyak hal menulis teologia sistematika, itu teologi yang amat sangat dasar bagi mahasiswa-mahasiswa teologi. Dan di dalam salah satu tulisannya, teologi sistematika jilid 4, dia mengungkapkan bagian ini. Silakan mengamati yang di bold merah saja. Pengudusan itu adalah tindakan Roh Kudus yang penuh kasih karunia dan terus menerus. Lihat nih, kalau tadi prakarsanya Allah itu mengerjakan semua yang ada di dalam kita karena di hati kita itu adalah pusat kehidupan dan itu yang terus direparasi oleh Tuhan. Tuhan terus memperbaiki. Lalu perkataan Berkhof ini juga meyakinkan kepada saudara dan saya, dia sudah belajar banyak firman. Lalu kemudian dia pada satu titik kesimpulan di dalam pengajaran Reform bahwa Allah, Roh Kudus itu terus menerus dengan penuh kasih karunia, saudara. Jadi kalau saudara sekarang ini dalam keadaan bimbang karena saudara merasa banyak dosa saya sudah lakukan, ingat bagian ini. Kalau Bapak Ibu Saudara kemudian di dalam pada waktu-waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara kembali mengulangi dosa itu terus menerus, ingat bagian ini. Roh Kudus penuh kasih merangkul saudara dan saya, dan dia akan terus menolong secara terus menerus kalau saudara itu dan saya betul-betul kemudian mengizinkan roh itu berkuasa di dalam diri saudara. Satu lagi bagian seorang teolog yang saya juga suka tulisannya, namanya sama dengan saya tetapi yang jelas bukan saya. Anthony Hoekema, saudara. Saudara, Pak Hoekema itu di dalam tulisannya mengingatkan kepada saudara bahwa setiap kita yang sudah kemudian mengalami karya yang penuh dari anugerah Roh Kudus, itu juga kemudian menuntut melibatkan tanggung jawab dan partisipasi kita. Kalau tadi Allah Roh Kudus itu mengerjakan di dalam diri kita, lalu kemudian terus menerus mengerjakannya, terus ada yang di sana ditambahkan oleh Pak Anthony Hoekema, saudara dan saya punya partisipasi, tanggung jawab untuk mengerjakan di dalam kehidupan saudara sehari-hari.
Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma itu jelas. Setiap orang Kristen yang telah mengalami anugerah kelahiran baru, itu akan disebut orang yang kudus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Orang yang kudus tetapi juga harus menguduskan dirinya. Menarik saudara. Itu yang penting. Orang kudus yang harus menguduskan dirinya. Kenapa? Saudara ini tuntutan respon setiap orang yang sudah lahir baru dan diubah. Di dalam praktis hidup sehari-hari saudara sudah meninggalkan manusia lama saudara. Lalu saudara harus hidup di dalam manusia yang baru. Di mana di dalamnya nyata, di dalam ada kekudusan. Saudara, gambar yang ada di tayangan slide saya itu adalah Yesus dan Nikodemus. Nikodemus dalam pembicaraannya dengan Tuhan Yesus dikatakan kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, kalau engkau mau melihat Allah, maka sesungguhnya engkau harus dilahirkan kembali. Saudara, pada satu sisi pengudusan itu telah terjadi ketika saya dan saudara itu mengaku Tuhan itu adalah juru selamat dan Tuhan saudara. Nikodemus di dalam banyak hal dia mempercayai perkataan daripada Yesus. Kalau saudara mengingat progres dari iman dari Nikodemus sampai kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang nurunin itu Nikodemus. Artinya dia meresponi perkataan-perkataan Yesus itu. Kalau kita yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi pribadi yang baru. Nikodemus itu ketemu Tuhan Yesus tengah malam. Mumpet-mumpet, kalau bisa pakai jubah menutup mukanya, takut. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menanggalkan semuanya. Dia kemudian menyediakan diri, aku Nikodemus, aku akan menurunkan Yesus. Aku akan nguburkan dia. Dilihat oleh banyak orang, saksinya banyak. Enggak ngumpet-ngumpet lagi saudara. Saudara, jelas di sini. Jadi setiap orang yang diubah oleh Tuhan, itu akan menjadi orang yang sangat amat berbeda di dalam kehidupan kesehariannya. Saudara, pengudusan yang definitif atau pengudusan yang dikerjakan oleh Yesus dan terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah pengudusan yang bersifat sangat pasif kalau kita ngomong tentang aktif dan pasif, saudara. Saudara, kalau sudah diberi status baru menjadi orang percaya, orang kudus, itu namanya disebut sebagai pengudusan yang pasif. Saudara nggak bisa enggak. Saudara terima jadi aja. Tidak mengusahakan. Ada banyak orang di luar sana yang masih berpikir saya harus mengusahakan kekudusan. Saya harus berpikir ulang kembali untuk berbicara banyak tentang yang namanya saya berusaha untuk hidup kudus itu bagaimana. Banyak saudara di sana. Tapi tidak bisa memenuhi standar kekudusan daripada Allah. Karena harusnya kalau membicarakan tadi tentang kekudusan, maka orang yang berhak untuk memberikan kekudusan itu adalah Allah sendiri. Manusia yang berdosa nggak akan bakalan bisa mencapai kekudusan dan kemudian menerima kekudusan itu. Saudara, jadi kita yang seharusnya sudah terima jadi, posisinya saudara itu diberi anugerah dan itu rasa-rasanya menjadi amat sangat mahal karena pengorbanan Kristus sendiri itu sudah sangat mahal. Maka saudara dituntut seumur hidup itu di dalam proses untuk menjadi seperti Kristus, itu berarti hidup saudara betul-betul menguduskan diri. Saudara, di dalam banyak hal saudara, kita jatuh bangun di sana. Ini enggak gampang. Karena kita menjadi orang yang sudah baru dan lahir baru, itu tidak betul-betul menjadi baru dan 100% bisa menjadi baru. Kenapa? Saudara, status kudus itu memang menjadi milik orang percaya.
Tapi itu diberikan oleh Allah. Itu anugerah. Ingat, status kudus itu diberikan oleh Allah. Itu anugerah. Gak main-main, saudara. Konsekuensi logis daripada anugerah itu adalah hidup kita harus berpadanan dengan anugerah itu sendiri. Saudara, kalau kemudian saudara mengingat betul bagian ini, berarti saudara, kalau tadi kita mengikuti dengan baik bagian firman Tuhan yang saya baca di dalam Roma 6 ayat 11 sampai ayat 19 itu berbicara banyak. Bahwa kekudusan itu masih perlu dan masih harus dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Kekudusan itu harus perlu dan masih harus dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang yang sudah memiliki status kudus itu, yang karenakan anugerah Tuhan itu tidak berarti saudara akan kebal dengan dosa. Saudara akan kemudian tahan terhadap semua godaan dan pencobaan. Saudara akan kemudian tahan dengan banyak penderitaan yang akhir-akhir ini terus kita rasakan karena pandemi. Saudara, enggak. Banyak orang-orang yang dulunya dikenal menjadi orang sangat baik. Tetapi karena, saudara ini ingat baik-baik, karena hidupnya itu terus berjibaku dengan yang namanya uang, kesulitan itu bisa mengubah pribadi orang. Kalau orang itu tidak tahan uji, saudara, maka orang itu akan berubah kepribadiannya menjadi orang yang sangat-sangat berbeda. Saudara mungkin pernah kemudian mengenal orang-orang yang dulunya baik tetapi sekarang tersakiti. Saudara jangan salahkan. Jangan salahkan dia, tetapi doakan dia, saudara. Karena sesungguhnya enggak gampang. Saudara bisa punya kans yang sama seperti dia, yang kemudian menjadi orang yang jahat dan tidak mengenal Tuhan. Selama seseorang yang masih hidup di dalam dunia, mereka harus bergumul melawan dosa. Di situ dikatakan di ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandang kamu telah mati terhadap dosa dan kamu harus hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu enggak gampang. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa dalam hidupmu yang fana, tubuhmu yang fana. Enggak gampang, saudara. Setiap kali saudara kebiasaan nampar orang untuk nahan tangan saudara untuk tidak nampar orang itu enggak gampang. Setiap kali Bapak Ibu Saudara itu cerewet sama orang, mulut ini berbusa-busa gitu saudara. Tersuruh menahan mulut ini, tidak komentar, tidak julid, tidak ngegibah. Oh, enggak gampang saudara. Enggak gampang. Jadi kalau kita membicarakan menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa dan jangan menyerahkan lagi ke sana, enggak gampang. Lalu kemudian disuruh menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Mula-mulanya gampang didengar secara teori. Aku percaya sama Tuhan, oh kasihnya luar biasa, semuanya diberikan. Tapi proses hidup masih berlangsung. Kesulitan datang, penderitaan datang, masihkah bisa? Saudara, di dalam slide berikutnya ada satu tayangan yang menarik tentang Yesus. Yesus yang pada waktu itu sedang mempersiapkan memasuki ladang pelayanan, di mana Tuhan percayakan dia selama 3 tahun sebelum karya salib itu, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu di sana kemudian datanglah iblis untuk menggodai. Perhatikan, Yesus kemudian digodai, tetapi Yesus menang atas pencobaan dan penggodaan itu. Karena dia kemudian berdasarkan firman dan kasih kepada Bapaknya. Saudara, orang-orang percaya ketika kemudian jatuh bangun dan mulai digodai oleh iblis, tentu saja itu tidak segampang perkiraan-perkiraan kita ngomong, kamu udah orang Kristen loh ya. Kamu udah percaya loh ya. Kamu udah 10 tahun jadi majelis ya. Kamu hamba Tuhan tuh sudah 15 tahun ya. Tapi kok ya kayak gini kelakuanmu. Saudara, gak bisa saudara kita kemudian marah-marah sama orang-orang yang demikian. Tetapi kita patut untuk introspeksi bahwa itu semua gak gampang.
Jadi penghakiman itu datang dari Tuhan saja, tetapi saudara bagian dalam mendoakan. Ketika Yesus itu digodai oleh iblis, dia datang kepada Tuhan, dia memakai firman. Makanya kemudian nanti di minggu ketiga berbicara tentang pengudusan dan firman. Kaitannya apa? Firman itu bagaimana bicara? Perannya seperti apa? Saudara, orang percaya yang sudah mati karena dosa di ayat kedua. Dan kemudian manusia lama saudara itu sudah disalibkan bersama dengan tubuh dosa saudara. Sehingga kemudian harusnya tidak berkuasa lagi dosa itu, betul. Saudara punya kuasa untuk tidak melakukan dosa. Kalau saudara dekat hidup dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Tapi kalau hidup saudara circle-nya tidak, kemudian orang-orang percaya, susah saudara. Kita yang telah dimerdekakan dan jadi hamba kebenaran, mempertahankan itu enggak gampang. Ayat 18 itu mengingatkan kita. Ayat 19, kita harus ikut aktif menjadi hamba kebenaran, betul. Di dalam proses pengudusan, betul saudara. Semuanya apa yang dituliskan oleh Paulus itu harus kita kerjakan dan lakukan, betul. Tetapi saudara pernah melakukannya tidak? Saudara pernah kemudian mengandalkan Tuhan tidak? Saudara pernah kemudian mengandalkan firman yang setiap hari saudara baca melalui GBAB itu enggak? Atau GBAB hanya persoalan dan. Saya sudah selesai baca, saya sudah selesai baca. Enggak saudara. Jadi saya perlihatkan slide berikutnya saudara. Yesus di dalam masa-masa transisi dia stres berat. Dia sedang menuju karya salib. Dia berada di Taman Getsemani sendirian. Lalu yang datang bukan hanya iblis, tetapi yang datang juga malaikat. Dia dicatat di satu Injil yang lain, apakah itu Injil Lukas atau Injil Yohanes saya lupa. Nanti saudara coba cek lagi. Ada malaikat Tuhan yang menyertai Yesus ketika dia bergumul, ketika iblis itu juga sedang menggocoh dia, menggodai dia untuk tidak lagi memasuki karya salib itu. Saudara, kita dikehendaki sebagai orang percaya di ayat yang ke-12 harus terus berupaya dan berusaha untuk dosa itu enggak berkuasa atas hidup kita. Ayat 13, orang percaya juga dikehendaki jangan serahkan hidupmu, anggota tubuhmu sebagai senjata-senjata kelaliman dan dosa. Tapi serahkanlah kepada Allah. Tuhan Yesus di Getsemani dia bilang, biarlah kalau aku meminum cawan ini, itu bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia pingin sekali untuk melalui, untuk kemudian melupakan cawan pahit itu. Tapi sesungguhnya dia harus taat. Saudara, firman itu mengajar kita, mendidik kita, membuat saudara tahu mana dosa dan mana tidak. Memberi kekuatan dan guidance saudara kemana harus melangkah. Yesus akhirnya melangkah, memasuki jalan salib itu. Sehingga kemudian saudara dan saya beroleh pengudusan. Saudara, kebenaran yang ketiga yang harusnya saudara harus ingat. Saudara itu adalah jemaat yang kudus, representasi daripada kehadiran Allah. Kalau saudara itu sudah mengalami pengudusan yang pasif, artinya penebusan yang sudah saudara rasakan dari karya salib Yesus, darah Yesus yang memampukan saudara untuk hidup kudus seperti ini, maka harusnya hidup saudara yang sekarang ini dalam tekanan amat berat, bisnis gak lancar, semuanya tidak berjalan dengan normal, penuhilah dengan ucapan syukur, saudara. Karena sesungguhnya kalau saudara mengingat bagian-bagian yang sebelumnya di fase-fase yang amat panjang, ini baru jalan hampir 2 tahun. Kita udah berkeluh kesah. Padahal Tuhan sudah pimpin puluhan tahun saudara. Memberi berkat saudara,
memberi kelimpahan kepada saudara. Tetapi pernahkah saudara itu kemudian mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan seperti ini? Saudara mengingat karya Tuhan itu amat banyak di belakang. Karya Tuhan itu amat besar di belakang. Dan karya Tuhan itu akan besar juga di depan sana. Saudara, kita nggak tahu. Tahun 2022, kita nggak tahu. Kemarin saya baca artikel ada seorang dokter mengatakan kita itu harus hidup dengan COVID kurang lebihnya 4-5 tahun. Baru bisa kemudian kembali back dengan kehidupan yang lebih baik. Saudara, kalau saudara penuh syukur di saat hidup yang sulit, maka sesungguhnya saudara menyadari betul arti panggilan saudara, bahwa saudara dituntut untuk menghadirkan Allah bagi banyak orang. Saya senang Bapak Ibu Saudara ada jemaat-jemaat meskipun sulit masih bisa bantu orang. Kemarin bantu teman-teman kita yang ada di Kupang, terus kemudian bantu teman-teman yang ada di beberapa tempat yang sampai dengan hari ini kena COVID. Terus kemudian ada yang support secara pekerjaan karena sudah nggak ada, pariwisata itu betul-betul zero sekarang ini. Lalu kemudian banyak jemaat yang mengandalkan pariwisata mulai mengalami kesulitan hidup, banyak yang bantu. Saudara, saya senang, itu artinya bantuan itu sebagai bentuk ucapan syukur saudara. Berarti kita masih mengingat saudara itu diberikan status kudus oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, ketika saudara kemudian diberikan status kudus secara aktif, saudara harus mengerjakannya, maka andalkanlah hikmat Tuhan saudara. Andalkanlah hikmat Tuhan, andalkanlah kekuatan roh Tuhan di dalam melangkah. Karena enggak gampang saudara nanti akan melangkah, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang semuanya sekarang ini serba abu-abu. Dan saudara enggak gampang untuk bangkit dari keterpurukan. Karena sesungguhnya butuh kesadaran dan kekuatan ekstra daripada Tuhan. Ketika tahu bahwa kita sudah terpuruk dari dosa dan kesulitan itu. Saudara harus mampu bangkit. Yang sekarang ini, yang ikut menyaksikan dan ikut ibadah ini, di dalam hati saudara berkobar-kobar, iya, aku udah banyak melakukan kesalahan, aku udah banyak melakukan dosa, saudara. Bangkit. Bangkit dari keterpurukan saudara. Jadilah saudara representasi jemaat yang kudus itu, yang menghadirkan Allah dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari ya Tuhan, ada banyak hal-hal di dalam kehidupan kami yang tidak kemudian bisa dikerjakan dengan kekuatan manusiawi kami. Pikiran kami yang cenderung masih di dalam keberdosaan kami. Seringkali membutakan mata rohani kami bahwa ada kebenaran yang sedang dinyatakan, tetapi kami memilih untuk tidak mau mendengar dan melangkah ke sana. Tuhan, kami yang sekarang ini mendengarkan firman dan kemudian terus berjuang untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tengah keterpurukan. Jadikanlah kami betul-betul orang yang terus memiliki semangat yang membara karena datangnya dari roh Tuhan untuk terus memasuki hidup yang kita gak tahu ya Tuhan, kapan berakhirnya pandemi ini ya Tuhan. Kami percayakan jemaat-jemaat-Mu yang sekarang ini berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Dan kami juga mengingat untuk rekan-rekan kami yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit. Mungkin sekarang ini yang terpapar COVID Tuhan. Yang berjuang untuk kembali pulih. Tuhan tolong berikan juga kekuatan pemulihan daripada Tuhan. Kami mengingat mereka-mereka ya Tuhan. Yang sekarang ini baik isolasi mandiri maupun juga yang sekarang ini dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, kasihani hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan.
Engkau pulihkan kembali ya Tuhan hidupnya. Dan Engkau pasti akan mengutus mereka menjadi orang-orang yang kudus dan menghadirkan kekudusan Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mengingat juga untuk mereka-mereka yang sekarang ini berjuang dengan pekerjaan. Juli disepakati akan dibuka pariwisata di Bali. Tetapi kami kemudian di akhir Juni mendapati fakta COVID semakin menjadi-jadi. Yang tentu saja membuyarkan segala harapan dan asa dari orang-orang yang mengandalkan pekerjaannya dari pariwisata. Mereka sekarang sedih, amat sedih. Tuhan beri kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Jikalau Engkau memelihara burung-burung di udara, Engkau akan memelihara kami. Jika Engkau memelihara dan kemudian mendandani bunga-bunga di padang, Engkau juga akan memberikan hal yang sama dan bahkan lebih karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, bukakanlah jalan bagi mereka. Pakailah kami juga menjadi alat-alat untuk menolong mereka satu persatu. Kami berdoa, kami juga mengingat yang sekarang ini tengah kemudian mengalami persoalan-persoalan. Tidak lagi rukun satu dengan yang lain. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Berikan hati yang mau mengampuni ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan para pelayan-pelayan-Mu, para hamba Tuhan, majelis, para pengurus, baik itu yang di pusat maupun yang di pos-pos PI, yang beberapa waktu yang lalu sudah menyelenggarakan pertemuan secara online berkaitan dengan apa yang nantinya harus akan dikerjakan di 1 tahun ke depan sebagai persiapan dari raker atau yang lebih dikenal dengan pra-raker. Tuhan yang tolong supaya kami boleh tetap diberikan kekuatan hikmat daripada Tuhan dan merancangkan segala sesuatunya dengan takut kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk sekarang ini, untuk pemerintah khususnya berkaitan dengan pandemi. Ada usaha-usaha yang amat keras dilakukan oleh orang-orang yang berada di garis paling depan, yaitu tenaga kesehatan, dokter, perawat. Mereka-mereka yang berjibaku secara langsung bertemu dengan para penderita COVID. Mereka kelelahan. Karena begitu banyak orang yang sekarang ini sakit karena COVID. Tuhan, Kau yang akan menolong. Supaya pemerintah dalam hal ini juga mengatur demikian rupa dan tenaga kesehatan juga dapat beristirahat dan dapat juga mengerjakannya dengan baik. Kami menyerahkan untuk kantong-kantong atau tempat-tempat yang sekarang dipersiapkan oleh pemerintah jikalau kemudian pandemi itu begitu amat buruk melanda. Tuhan, beri hikmat bagi pemerintah kami untuk dapat menyelenggarakannya dengan baik. Kami menyerahkan mereka-mereka yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi karena COVID. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan lihat air mata mereka. Hentikanlah ya Tuhan pandemi. Ampuni kami jikalau kami salah dan dosa. Dan biarlah kami memasuki waktu-waktu kami dipulihkan kembali. Kami menyerahkan juga untuk aparat dan semua pemerintah-pemerintah yang ada di daerah yang sekarang ini juga sedang berjuang untuk melakukan PPKM, mengatur semuanya supaya tidak terjadi penularan yang cepat. Tuhan tolong. Beri hati bagi kami masyarakat ketika ditertibkan, ketika kami diperiksa, ditanya apakah ada surat COVID, bebas COVID ataupun vaksin, kami juga diberikan hati yang rela, tidak emosi, tidak marah. Tuhan, karuniakan itu ya Tuhan semuanya. Kami menyerahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang juga melihat pandemi ini dan mengalaminya. Utus kami juga menjadi representasi dari kehadiran Allah yang menyentuh, yang mengasihi, yang memulihkan, yang merangkul. Kami menyerahkan
semua syafaat ini hanya demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat, kita patut bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita sekalian. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan dan juga kita mau memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian, memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Pulih bahasaku, dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Pulih bahasaku, dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity, all the Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. Pulih bahasaku, dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan hari demi hari yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, memelihara kami, menyertai kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Sebagai ungkapan syukur kami,
Maka kami memberikan persembahan kami ini kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami mau memberikan seluruh kehidupan kami ini sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, di akhir dari ibadah ini mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan dengan menaikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah ini. Mari kita semua yang sudah mendengar firman, mari kita kerjakan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa saudara diutus di tengah-tengah dunia ini yang sedang rusak, yang kemudian juga dipenuhi dengan banyak kesulitan ini. Saudara harus mengingat bahwa saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menguduskan itu juga Tuhan yang sedang terus mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu untuk terus menyatakan kekudusan hidup saudara bagi banyak orang. Dan jadilah jemaat yang kudus, jemaat yang menjadi representasi Allah yang adalah kudus. Kerjakan itu dimanapun saudara berada. Baik itu saudara ada di pekerjaan saudara, baik itu di sekolah di mana saudara dipercayakan untuk studi di sana, ataupun di mana-mana tempat saudara mengutus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penyertaan kuasa kekuatan serta penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai tiap-tiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan yang sekarang ikut mengikuti ibadah ini, selamat hari Minggu. Silahkan duduk kembali saat teduh dan kemudian katakan kepada kanan kiri yang ada di depan ataupun di belakang Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sungguh amat baik. Tuhan memberkati.